Dalam 2 dekade terakhir, kecemasan pada anak dan remaja meningkat secara konsisten di berbagai negara. Kenaikan ini sering dijelaskan melalui tekanan akademik, media digital, atau ketidakpastian ekonomi. Namun, ada satu faktor yang jarang ditempatkan di pusat analisis, yaitu bagaimana kekhawatiran orang tua terbentuk, lalu mempengaruhi cara mereka mengatur kehidupan anak di dalam keluarga. Di banyak rumah tangga, kekhawatiran tidak hadir sebagai emosi yang diakui, tetapi menjelma sebagai aturan, larangan, dan pengawasan yang super ketat, yang diatasnamakan perlindungan dan kasih sayang. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membedah satu mekanisme dalam pengasuhan yang sering dianggap biasa saja atau wajar, tetapi ternyata berdampak sistemik, yaitu ketika rasa khawatir yang berlebihan perlahan menjadi dasar pengambilan keputusan di dalam keluarga. Kita mulai dari satu konsep kunci, yaitu over control dalam pengasuhan. Over control merujuk pada pola ketika orang tua secara konsisten mengambil alih keputusan anak, membatasi ruang eksplorasi, dan mengelola resiko secara berlebihan. Kontrol ini tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan atau paksaan terbuka, tetapi lebih sering hadir sebagai aturan rinci, pengawasan yang terus-menerus, dan yang paling parah adalah intervensi yang dianggap wajar atas nama perlindungan dan kasih sayang. Dalam banyak keluarga, pola ini berkembang bukan karena niat yang buruk, melainkan karena persepsi resiko yang terus besar. Ancaman dianggap selalu ada. Kegagalan diposisikan sebagai sesuatu yang harus dihindari sejak awal karena memalukan. Kemandirian anak ditunda demi rasa aman jangka pendek, dan menerima takdir tanpa ikhtiar dianggap bijaksana. Di titik inilah kekhawatiran berubah fungsi. Ia tidak lagi sekedar emosi pribadi orang tua, tetapi menjadi kerangka pengambilan keputusan dalam keluarga. Untuk memahami dampaknya, penting menempatkan over control bukan sebagai sikap individual semata, melainkan sebagai bagian dari konteks sosial dan budaya yang lebih luas, di mana rasa aman sering diproduksi melalui kontrol. Over control bekerja di dalam keluarga. Prosesnya dimulai dari penilaian resiko yang diperbesar atau dilebihkan. Orang tua menilai lingkungan dan sebagian tindakan sebagai sumber ancaman yang terus hadir, mulai dari kegagalan akademik, kesalahan sosial, hingga resiko keselamatan. Penilaian ini mendorong satu respon utama, yaitu intervensi preventif. Intervensi preventif kemudian mengambil bentuk yang konsisten, yaitu keputusan diambilkan, pilihan dipersempit, dan kesalahan dicegah sebelum terjadi daripada memalukan. Pada tahap ini, kontrol terasa rasional karena ia menurunkan ketidakpastian ke dalam jangka pendek. Masalah muncul ketika pola ini menjadi berulang dan sistemik. Anak jadi jarang menghadapi konsekuensi alami dari pilihannya sendiri, kesempatan belajar dari kegagalan berkurang, dan proses pengambilan keputusan tidaklah terlatih. Dalam jangka menengah muncul ketergantungan regulatif. Anak terbiasa mencari arahan eksternal sebelum bertindak, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena ruang untuk mencoba selalu dibatasi. Kontrol orang tua yang awalnya dimaksudkan sebagai perlindungan berubah menjadi pengganti fungsi regulasi diri. Di titik ini, kecemasan tidak hanya berasal dari luar.
Ia terbentuk dari dalam, yaitu ketika anak belajar bahwa dunia adalah tempat yang harus dihindari resikonya, bukan dipelajari mekanismenya. Mekanisme ini menjelaskan mengapa overcontrol sering berkorelasi dengan kecemasan, rendahnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, dan kesulitan menghadapi ketidakpastian. Bukan karena anaknya yang lemah, melainkan karena sistem pengasuhan mengurangi peluang pembelajaran adaptif. Jika kita rangkum, sejauh ini overcontrol bukan sekedar pola pengasuhan yang terlalu protektif. Ia adalah mekanisme sistemik yang menghubungkan kekhawatiran orang tua, cara keluarga mengambil keputusan, dan kemampuan anak menghadapi ketidakpastian. Di satu sisi, kontrol memberikan rasa aman jangka pendek bagi orang tua. Namun, di sisi lain, pola ini terasa tidak langsung menggeser proses pembelajaran anak. Dari belajar menghadapi resiko menjadi belajar menghindari resiko. Akibatnya, anak tumbuh dalam lingkungan yang relatif stabil tetapi tidak terlatih untuk mengelola ketidakpastian secara mandiri. Bukan karena kurang kecerdasan atau kapasitasnya, melainkan karena ruang untuk mencoba telah gagal dan menyesuaikan diri terus dipersulit. Temuan ini konsisten dalam berbagai studi psikologi perkembangan. Kontrol yang tinggi tidak memperkuat kesiapan anak menghadapi dunia luar, melainkan malah melemahkan perkembangan otonomi psikologis yang justru dibutuhkan saat individu mulai berhadapan dengan kompleksitas dunia luar. Dalam konteks ini, persoalannya bukan lagi apakah orang tua peduli atau tidak, tetapi bagaimana kepedulian itu dioperasikan. Ketika rasa khawatir menjadi dasar utama pengambilan keputusan, keluarga berfungsi seperti sistem pengamanan yang tertutup. Ia efektif meredam guncangan kecil, tetapi mengurangi kapasitas adaptasi jangka panjang. Di titik inilah, overcontrol perlu dipahami sebagai masalah struktur, bukan masalah karakter individu. Ia dibentuk oleh budaya resiko, ekspektasi sosial, dan definisi keamanan yang semakin sempit. Akhirnya, bukan lagi tentang pola asuh tertentu, melainkan konsekuensi jangka panjang dari cara kita mendefinisikan rasa aman di dalam keluarga. Konsekuensi dari pola ini memang tidak selalu langsung terasa seketika. Ia bekerja perlahan, dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari, di mana itu akan membentuk cara seseorang memandang resiko, kegagalan, dan rasa aman dalam hidupnya. Di dalam proses itu, banyak hal terlihat wajar dan rasional pada saat dijalankan, apalagi menggunakan tameng kasih sayang. Namun dampaknya baru benar-benar terasa ketika individu mulai dewasa dan berhadapan langsung dengan dunia luar. Dan disinilah ruang baca mengambil jeda. Demikian teras wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, dan pahami kembali pola yang bekerja di balik keputusan-keputusan kita. Assalamualaikum.